Selamat pagi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan. Karena hidup hari ini Tuhan telah buka rahasianya bagi kita untuk memahami rahasia kekuatan kita hari ini karena Tuhan. Dan itulah yang kita akan renungkan pada pagi ini. Mari kita berdoa mendengar, membuka, membaca dan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Ini kami Tuhan semua segenap yang akan mendengar firman Tuhan melalui ibadah saat ini untuk mendengar firman-Mu. Dimanapun kami berada, Tuhan kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus dan ampunilah kami. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemilik kehidupan dan kekuatan kami. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan kita akan baca dalam Mazmur 35 ayat 11. Saudara-saudara, Mazmur 35 ayat 11 kita akan baca, yang merupakan bahan renungan kita pagi ini. Mazmur 35 ayat 11 sampai ayat yang ke-28. Mazmur 35 ayat 11 sampai 38. Firman Tuhan, saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak ku ketahui, itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku, tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit. Demikian aku berlaku seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikian aku tunduk dengan pakaian kabung, tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun. Berkerumun melawan aku, orang-orang asing yang tidak aku kenal, menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus, menggertakkan giginya terhadap aku. Sampai berapa lama, Tuhan, Engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat banyak aku mau memuji-muji Engkau. Janganlah sekali-kali bersukacita atas aku orang-orang yang memuji aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan, karena mereka tidak membicarakan damai. Dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri, mereka merancangkan penipuan. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, syukur, syukur, mata kami tidak telah melihatnya. Engkau telah melihatnya, Tuhan, jangan berdiam diri. Ya Tuhan, janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu, ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersuka cita atasku. Jangan mereka berkata dalam hatinya, syukur, itulah keinginan kami. Dan janganlah mereka berkata,
kami telah menelannya. Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersukacita atas kemalanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah bersorak-sorak dan bersukaria orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hambanya. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanku. Dalianmu memuji-muji Engkau sepanjang hari. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita rahasia kekuatanku. Rahasia kekuatanku. Saudara-saudara, tema ini ingin setiap orang menyadari, membangun satu kesadaran atas hidup ini. Kalau dikatakan rahasia kekuatanku, tentu tidak lain adalah pada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita akan menghayati rahasia kekuatanku, arti kekuatan kita, kekuatanku masing-masing kita. Kita dapat bergerak, kita bangun dari tidur, kita mampu bergerak tangan, kaki, pikiran kita tertuju kepada Allah. Karena rahmat-Nya kita dapat bergerak, kita beraktivitas. Tuhan izinkan kita hari ini untuk beraktivitas. Kita sehat atau kita sakit, atau kita dalam keadaan kecewa atau apapun yang terjadi dalam hidup kita. Satu hal yang kita harus, rahasia kekuatan kita, rahasia kekuatanku hanya ada pada Tuhan. Sebagaimana kita diberi wawasan yang luas tentang apa yang dirasakan oleh Daud, begitu pahitnya kehidupan yang dijalani oleh Daud dalam kehidupannya, dan dia belajar memahami hidupnya ada di dalam kuasa Tuhan. Tuhan punya otoritas atas hidupnya. Oleh karena itu Daud menyatakan ini kepada Tuhan, sekaligus mengingatkan para pendengarnya, yaitu Daud hanya bersandar pada Tuhan. Kekuatannya ialah Allah yang menyatakan kuasa kasih-Nya dalam doa bagi Daud, bagi orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Jadi rahasia kekuatan kita setiap hari sesungguhnya, saudara-saudara, menghadapi berbagai pergumulan, baik sehat, sakit, kecewa, dan sebagainya, dari suatu harapan kita dalam hidup setiap hari. Tetaplah bahwa rahasia kekuatan kita hanya Allah, yang kepadanya kita terus-menerus berseru setiap mengalami pergumulan. Alkitab katakan, firman Tuhan, jangan khawatir, jangan takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Kuasanya tidak terbatas, namun menjangkau seluruh keberadaan hidup kita. Dan ini yang mau diakui oleh Daud, sebagaimana dalam bacaan kita. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumunlah mereka menghadapi aku, melawan aku. Tetapi saudara-saudara, apa yang dikatakan Daud?
Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaat yang besar. Jadi ia juga bersaksi tentang rahasia kekuatan di tengah hidupnya dan pribadinya dan keluarga. Di tengah-tengah rakyat banyak, aku mau memuji-muji Engkau. Dan saudara-saudara, inilah kekuatan Daud, merasakan kekuatan Allah di dalam hidupnya. Sekalipun dia dikelilingi dengan penderitaan, susah, dan ancaman dari musuh-musuhnya, apa yang menjadi kekuatan Daud adalah Allah. Dia akan, aku mau menyanyikan syukur kepada Allah. Artinya bahwa kesetiaan Tuhan tetap menjadi pemberitaan Daud. Jadi Daud memberitakan kesetiaan Tuhan dalam hidupnya, dan itu adalah kekuatannya di dalam Tuhan. Dan ia sangat menyadari hal itu. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Saudara-saudara, Daud dalam himpitan hidup tetap menyanyikan syukur kepada Allah. Karena kesetiaan Allah tidak dapat diukur dengan penghayatan kita. Ketika kita sukses, kita bilang kesetiaan Allah. Tapi kesetiaan Allah juga di tengah penderitaan kita, bahwa ia tetap menopang kita, menyertai kita. Karena itu dia katakan, biarlah bersorak-sorak dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat satu kebenaran Allah dalam hidupnya. Ayat 27 dan ayat 28, dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Nah saudara-saudara, perlu kita memuji Tuhan sepanjang hari. Karena kekuatan kita, rahasia kekuatan kita, itu hanya pada Allah. Hanya pada Allah di dalam Kristus, yang menyatakan, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman, sampai akhir zaman. Pernyataan ini harus kita yakini dalam kondisi apapun. Karena itu dikatakan oleh Daud, memuji-muji engkau sepanjang hari. Lidahku menyebut-nyebut keadilanmu. Artinya Tuhan itu maha kuasa dan maha adil. Apapun yang kita alami dia tahu. Karena itu tinggal dari kita. Sisi pandang kita hanya kepada Allah, terpaut kepada Allah. Karena itu bergaul dengan Allah, hidup bergaul dengan Allah dalam pergulatan dunia. Di situ ada rahasia kekuatan kita. Ketika kita hidup bergaul dengan Allah di tengah-tengah pergumulan yang pahit, sedih, di situ ada rahasia kekuatan Allah. Dalam kelemahanku, aku menjadi kuat dalam menghadapi hidup. Karena itu saudara-saudara, tema ini mau membangun kita pada kesadaran kita. Ketika kita bangun, kita belum mulai pekerjaan kita, aktivitas kita, Tuhan sudah perkenankan menceritakan kepada kita bahwa kekuatan hidup hari ini ada dalam tangan kuasa Tuhan. Rahasia kamatotorangku, lolaku puang matua. Karena itu saudara-saudara, kita percaya rahasia kekuatanku ada pada Tuhan. Karena ia telah berkenan memberi hidup hari ini, maka di dalamnya kita harus mengakui kita ada hari ini dalam penyertaan Tuhan. Jangan biarkan hati kita melupakan rahasia kekuatan kita.
Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih karunia-Mu. Kami boleh memahami hidup ini penuh dengan kekuatan dari rahasia Tuhan. Hidup ini adalah rahasia kekuatan-Mu yang ada pada kami. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus untuk terus memuji Tuhan sepanjang hari ini. Baik dalam beraktivitas, ketika kami mengikuti aturan yang berlaku, kami sudah memuji Tuhan. Kami pulang meraih berkat-Mu ke rumah bersama keluarga. Di sana ada kekuatan Tuhan bagi seisi rumah. Hari ini kami bersyukur, terus bersyukur tanpa berkesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengampuni dosa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara kekasih Tuhan. Puji Tuhan. Katakan dalam hati kita, Immanuel.